وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Baik, kaidah yang ke-8. Semangat ya. Sengaja rotok ngantuk-ngantuk, oke tambah ngantuk. Harus semangat. Kaidah ke-8. Mastaratu fihi at-tamazil wa tasawi. Apa yang disyaratkan dia harus sama jenisnya dan juga harus sama timbangannya. Fala budda ayyakuna tasawi wa tamazil bimi'yarihi asyar'i gitu. Maka gitu, standar jika sini dikatakan bahwasanya setiap jenis kondisi yang disyaratkan harus sama jumlahnya, maka harus benar-benar sama menurut ukuran standar yang diakui oleh syariah. Dengan takaran standar ini, barang takaran dan dengan timbangan standar jika barangnya ditimbang. Jadi semua harus standar itu. Maksudnya kalau sekilo ya ditimbang tenan sekilo, jangan kira-kira. Maka kapan disyaratkan harus sama ukurannya? Yakni apabila pertukaran terjadi pada barang ribawi dan sama jenisnya. Ribawi dan sama jenisnya. Emas dengan emas, perak dengan perak, garam dengan garam. Apabila disyaratkan harus sama, maka harus samakan menurut ukuran standar syar'i. Standar syar'i ini maksudnya standar yang diperbolehkan dalam syar'i ya. Tidak boleh ukur dengan ukuran sembarangan karena barang ribawi ini memiliki ukuran standar syar'i. Namun sama sabda emas dengan emas seukuran dan ukuran yang sama. Perak dengan perak seukuran dan ukuran yang sama. Oleh karena itu apabila seorang menukar satu sok emas, maka ditukarnya dengan satu sok. Jangan 1 kilo dengan satu sok, karena sok itu takaran, kemudian 1 kilo itu timbangan. Itu harus sama cara ngukurnya. Gitu. Ya. Kipiro 1 kilo, yowes, tak cukup aku 1 kilo. Jangan kemudian berasnya 1 kilo ditukar dengan beras 1 liter gitu, nggak bisa. Hal ini termasuk riba meskipun kelihatannya sama. Mengapa demikian? Karena tidak menggunakan ukuran standar yang diakui oleh syariat. Seandainya kita mengambil emas pertama yang diukur dengan sok satuan volume dan kita ambil dengan standar timbangan, kemudian kita ambil emas kedua dan kita timbang dengan timbangan standarnya, tentu kita akan mendapatkan perbedaan. Jadi nek satu sok ya ditukar dengan satu sok, gitu kan. Tapi ternyata di sini dikatakan nek soknya itu digunakan untuk untuk nakar benda yang nggak biasa pakai sok, maka itu nggak boleh. Contohnya adalah emas. Kenapa nggak boleh ditakar pakai sok? Karena emas itu kalau emas itu kan bentuknya udah tetap tuh, ada yang lempengan, ada yang koinan, ada yang mungkin anting kalung patah-patah gitu kan. Maka begitu kemudian ditaruh di sok itu kayak literan itu, pluk itu, makin aneh bentuknya, itu akan makin menyebabkan rongga. Rongga ini celah ribanya. Adapun misalnya yang kono yang satu nih satu sok tapi masih dalam bentuk butiran pasir gitu, itu jelas lebih padat lingkungan. Ya maka nggak bisa kemudian ditukar atau dipertukarkan kalau kemudian ya alat tukarnya atau metode pengukurannya atau penakarannya itu cacat gitu. Maka seandainya kita ambil emas pertama yang diukur dengan sok dan timbang dengan timbangan standarnya, kemudian kita ambil emas kedua dan kita timbang dengan timbangan standarnya, tentu kita akan mendapatkan perbedaan. Nah, perbedaan ini loh ribet. Demikian halnya dengan barang lain, apabila kita menimbang barang yang lazimnya ditakar berdasarkan volume atau menakar dengan yang lazimnya ditimbang, maka hal ini termasuk dalam praktek riba. Contohnya adalah perak. Ukuran standar syariah dengan timbangan, kok ada yang kemudian ditakar, gitu kan, diliteri, maka itu tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala. Maka tatkala 10 kg gandum ditukar dengan 10 kg gandum, maka ini termasuk riba. Ya, karena kita menggunakan ukuran timbangan satuan berat. Padahal gandum ukuran standarnya adalah takaran ditakar. Gandum tepung loh. Nah, tepungnya ditakar. Adapun kilo atau gram adalah ukuran timbangan berat. Takaran ini harus diukur dengan standar syar'i. Gandum adalah barang yang lazim ditakar, maka kita mengukurnya dengan alat ukur seperti sok, wasak, dan mut. Adapun barang-barang yang ditimbang diukur dengan alat timbang seperti kilogram, gram, pound, dan seterusnya. Ini kalau yang terkait gandum saya kurang setuju ya. Gandum itu ditimbang bisa ya. Gandum terigu itu ditimbang bisa.
tepung-tepungan dulu itu ditimbang busa. Mung corangannya pedagang itu kadang ditambahi yang basah jadi lebih abot. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.